Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 2% lebih ke angka 5.535. Saat ini ISG sudah berada dekat dengan daerah support di angka 5.500. Apabila support ini terlewati, maka ISG akan turun menuju angka 5.000. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terlihat malah naik di saat hampir sebagian besar saham turun lebih dari 3%. Masih bisakah saham-saham ini terus naik? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1.290. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham MNCN masih bergerak sangat downtrend. Dan kenaikan hari ini masih belum mengkonfirmasi bahwa saham MNCN akan mulai rebound kembali. Walaupun jika kita perhatikan, saat ini memang MNCN masih berada di atas daerah support di harga 1.250. Jadi MNCN masih bertahan di atas daerah support ini. Tapi kenaikan hari ini belum bisa kita bilang MNCN akan mulai rebound dan uptrend kembali. Karena pada saat tanggal 25 kemarin, MNCN juga terbentuk candle putih. Tapi kenyataannya keesokan harinya masih terus melanjutkan penurunan. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan hampir 2% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam 1 minggu terakhir ini terlihat sudah mulai masuk melakukan akumulasi pada saham MNCN. Dan akumulasi yang dilakukan hari ini lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, kenaikan MNCN hanya akan berlangsung sementara. Jadi walaupun asing terlihat sudah mulai melakukan akumulasi, selama bandara lokal belum melakukan akumulasi dalam jumlah besar, peluang untuk melanjutkan kenaikan masih sangat kecil. Jadi kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham MNCN, sudah boleh take profit apabila dalam beberapa hari ke depan MNCN mulai terlihat turun menuju daerah support di harga 1.250. Jadi sebaiknya teman-teman take profit dulu dan tunggu di harga 1.250 atau di daerah support kuatnya di harga 1.200. Untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham MNCN di harga atas dan ingin menghold saham ini, selama saham ini berada di atas harga 1.200, saham ini masih layak untuk di hold. Karena jika kita perhatikan harga 1.200 merupakan support yang lumayan kuat. Karena MNCN pada bulan September kemarin juga sempat menyentuh harga 1.200 dan mulai naik kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BNGA. Saham BNGA hari ini juga ditutup naik 2% lebih ke harga 785. Jika kita perhatikan di grafik, secara tren saat ini BNGA juga masih bergerak downtrend. Dan menariknya apabila kita perhatikan bentuk candle yang terbentuk hari ini menandakan adanya bullish harami. Jadi pola candlenya adalah pola bullish harami. Tapi tetap kita harus tunggu konfirmasi pada perdagangan besok hari. Apabila besok BNGA mulai naik, ada peluang terjadinya reversal trend. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan 2% ini. Walaupun dengan jumlah tidak terlalu besar.
Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing juga masih terus melakukan akumulasi pada saham BNGA. Jadi walaupun BNGA masih terus mengalami penurunan, asing memanfaatkan kesempatan ini untuk average down. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BNGA hari ini, walaupun ada terbentuk bullish harami, tetap untuk kondisi bursa seperti sekarang ini sebaiknya hanya trading jangka pendek. Apabila teman-teman sudah mendapatkan profit sesuai dengan trading plan, sebaiknya secepatnya take profit. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham BNGA, sebaiknya tunggu konfirmasi BNGA berhasil naik di atas harga 800 baru teman-teman entry. Karena harga 800 saat ini merupakan resisten yang harus ditembus oleh saham BNGA. Selama harga 800 masih belum berhasil ditembus, BNGA masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan. Berikutnya saya akan menganalisa saham Mika. Saham Mika pada perdagangan hari ini juga ditutup naik 2% lebih ke harga 2.500. Jika kita perhatikan di grafik, saat ini saham Mika masih bertahan di atas daerah support kuatnya di EMA 150. Dan dalam 1 bulan terakhir ini bisa kita lihat saham Mika masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini berada di harga 2.700 dan support berada di garis EMA 150 di sekitar harga 2.485. Garis EMA CD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan asing terlihat hari ini juga melakukan akumulasi. Setelah 1 bulan terakhir ini terus melakukan distribusi pada saham Mika. Dari data yang kita dapat, melihat saham Mika masih berpeluang untuk naik menuju resisten berikutnya di garis EMA 50 di sekitar harga 2.580. Untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Mika, paling amannya adalah tunggu konfirmasi Mika berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Dan untuk saham Mika sebaiknya hanya trading jangka pendek dan swing trade. Jadi tunggu di sekitar daerah support. Saat berhasil rebound, teman-teman boleh entry dan take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten yang ada. Dan kenapa saya tidak menyarankan untuk entry saat berhasil rebound dari daerah support di EMA 150? Karena saat ini garis EMA 50 dan 150 berdekatan. Apabila teman-teman entry pada keesokan harinya dan sudah dekat dengan garis EMA 50, ada peluang Mika untuk melanjutkan penurunan. Jadi tetap paling amannya adalah tunggu Mika berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Dan sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus harga 2.700. Saham Mika juga merupakan salah satu saham yang masih bertahan di atas daerah support di EMA 150 saat ini. Karena apabila kita perhatikan hampir semua saham saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi banyak saham sudah mulai bergerak downtrend, tapi saham Mika masih bertahan dan masih bergerak sideways saat ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Mika di harga atas, selama masih bertahan di atas daerah support kuatnya di EMA 150, belum perlu melakukan cut loss maupun take profit. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham MDKA. Untuk teman-teman yang terus mengikuti analisa saya di channel ini, harusnya tahu saham MDKA baru saya analisa kemarin malam. Jadi garis yang terbentuk yang sudah tergambar saat ini merupakan garis dari analisa kemarin. Jadi bisa kita lihat kemarin saya menjelaskan MDKA masih bertahan di atas daerah support di harga 1.300. Dan dari data yang kita dapat kemarin, saya melihat MDKA masih berpeluang untuk naik. Dan hari ini jika kita perhatikan, MDKA mulai naik dari daerah support di harga 1.300 dan ditutup naik 3% lebih ke harga 1.360. Dan saat ini saham MDKA masih bergerak sangat uptrend. Jadi berbanding terbalik dengan saham-saham yang mulai bergerak downtrend dan blue chip saat ini, dan ISG juga masih bergerak turun, saham MDKA masih bergerak naik saat ini. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas.
Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hampir 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hampir 4% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing hari ini melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Dan jika kita perhatikan asing dalam 1 bulan terakhir ini juga masih terus melakukan akumulasi pada saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat, seperti saran saya kemarin, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham MDKA di sekitar daerah support di EMA 150 atau di garis EMA 50, saham ini masih sangat layak to di hold. Dan untuk teman-teman yang ingin take profit, boleh take profit apabila dalam 1 minggu ke depan MDKA terlihat gagal naik menembus harga 1.400. Jadi untuk teman-teman yang ingin take profit atau sudah mendapatkan untung yang lumayan, sebaiknya take profit dulu. Kecuali untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar daerah support di EMA 150 dan di EMA 50. Karena keuntungan saat ini sudah lumayan tinggi dan selama masih bertahan di atas harga 1.300, teman-teman tidak perlu melakukan take profit. Karena garis uptrendnya masih belum patah. Sedangkan untuk teman-teman yang membeli di sekitar harga 1.200 sampai 1.300, boleh take profit saat menyentuh harga 1.400. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.